Ta'aruf, nikah, ternyata tidak menenangkan. Itu banyak terjadi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu nih. Kalau ta'aruf aja, lu udah dapat sesuatu yang nggak menyenangkan. Ini banyak juga kejadian. Contoh ya misalnya ya. Ini ada cewek nikah nih. Ini agak serem nih ceritanya nih. Cewek mau nikah nih lagi ta'aruf. Pas dia mau nikah, udah pesan semuanya. Ini kejadian nyata nih. Udah pesan catering, udah pesan tempat dan segala macam. Pas mau nikah seminggu, cewek ini nelpon ini cowoknya. Terus bilang gini, "Bang, mohon maaf bang, aku mau ngasih tahu ini beban banget bagi aku. Tapi aku harus ngasih tahu ini karena aku nggak mau ini jadi beban ke depan." Ya kita sudah tahu lah dia bilang apa. Aku sudah nggak perawan lagi. Sekarang terserah kamu mau nerima atau enggak. Kalau kamu mau nerima, ya itu terserah kamu. Tapi jangan tolong jadi ungkit-ungkit. Tapi kalau kamu nggak mau nerima, aku bisa paham. Gimana kira-kira cowoknya tuh? Cowoknya oke. Itu udah kayak sambut petir tuh cowoknya tuh. Iya lah gila kalau jadi cowoknya bakal kayak. Iya. Oh iya. Karena Masalah cowok bomnya tuh terjadi sebelum menikah. Tahu nggak bajigurnya cowok tuh apa? Bajigurnya cowok mau untuk kemudian berbuat sesuatu pada cewek, tapi dia mau kalau dia nikah itu sudah itu masih disegel. Itu parahnya cowok tuh. Jadi dia mau untuk coba-coba yang lain, tapi ketika dia nikah dia mau yang cuma dia aja. Paham gak sih? Dia nggak mau berbagi sama orang. Nah itu adalah cowok. Nah balik lagi ke situ. Akhirnya terus kemudian cowok ini konsultasi sama aku. Lalu kemudian aku bilang ya udah itu benar. Artinya kita kan kalau nikah itu kan kayak berdagang ya. Kita nggak boleh menyembunyikan kalau barang ini memang apa gitu maksudnya. Ada sesuatu yang kurang dan segala macam. Ya udah kita ngomong apa adanya aja. Nah sekarang tinggal kamu. Kalau kamu mau terima, kamu terima. Kalau kamu nggak mau terima, ya udah nggak apa-apa. Nah kalau ada kasus-kasus kayak gini, di mana ada sesuatu yang misalnya secara fisik atau secara mental bermasalah, ini harus dihentikan ta'arufnya. langsung Dihentikan. Karena aku pernah ketemu nih kalau lanjut pertanyaan Raymond, kasus yang lebih parah lagi. Iya. Aduh Ustadz jadi takut mau nikah lagi. Nah, makanya kita bahas. Mungkin Ustadz kasih tips dan trik gimana ta'aruf yang benar supaya kita Mungkin deh, mau ta'arufnya benar, mau prosesnya benar. Kalau orangnya gini, we never know people. Betul. Ya. Ta'aruf itu Prosesnya sistem. bener nih. Ta'aruf itu Sistemnya sistem. nih bagus nih. Tapi people-nya, Kalau pas nikah setelah nikah, Iya. boom kayak gitu. Nah, aku mau masalahnya gini. Oke, ini gue pikir bisa viral lagi ya. Iya. Sabar, gue lagi pikir kata-katanya. Oke. Iya, gimana? The true test of people Ya. adalah di Through saat the hardship. Ya. Hardships yaitu misalnya lewat godaan, lewat dosa, Betul. lewat dia kalau dia nipu orang, kalau dia kepepet, kalau dia apa, itu baru kelihatan tuh Betul. aslinya itu kan. In a way kayak kita kalau secara psikologis ya, kita harus ngerasa kita udah ngelewatin banyak hal-hal buruk. Betul. Yang ke arah mungkin ada dosanya, mungkin nggak ada dosanya gitu. Ya. Barulah udah kebuka semua nih buruk-buruknya, gue yakin ya sama dia gitu. Nah, itu justru kenapa nggak boleh pacaran. Karena kalau di pacaran aja dia maksiat, atau dia willing to do something wrong, gitu kan ya. Yang dia tahu itu wrong, berarti ketika dia sudah nikah ya kemungkinan dia akan melakukan itu lagi. Nah, itulah kenapa pentingnya ta'aruf itu bersih daripada maksiat. Iya, tapi analoginya kayak itu playground yang ini momen lu menunjukkan bagus-bagusnya aja, ngerti nggak? Justru di ta'aruf nggak akan terjadi. Nah, karena gini, kita lihat ya. Nah, kita lihat nih, kenapa? tips and triknya ini Kenapa dari nggak? Ustadz Felix. Ya, contoh ya. Testimoni langsung. Siapa yang paling tahu Raymond? Raymond. Bukan, mamanya. Cihuhui. Nggak akan ada yang lebih tahu Raymond dibanding dengan mamanya. Benar. Maka ada sesi di mana, misalnya kalau ada yang mau sama Raymond dan sudah lu setuju sebagai calon istri lu, dia akan akses ke mama lu. Karena nanti kalau dia ngobrol dengan mama lu dan dia dapetin pada lu, nggak seperti kata mama, dia berhak untuk protes sama mama. Dan dalam kasus yang lain, kalau itu laki-laki, misalnya contoh ya, aku sama Raymond, aku selalu diminta jodohin orang. Tapi aku nggak mau, sebelum aku benar-benar kenal dengan anak ini. Karena aku udah kenal pun, dia seringkali berbeda. Contoh ya, udah 2 tahun aku kenal, 3 tahun aku kenal, aku tahu dong orang ini kayak apa. Aku sudah safar sama dia, aku makan bareng dia, aku ngajarin dia segala macam. Aku tahu dong kelemahan dia apa. Maka ketika aku menta'arufkan dia dengan orang lain, aku bilang aku tahu anak ini, aku jaminannya. Lebih enak kan? Oh, ada jaminan. Ada jaminannya. Jaminannya ya kayak Mama Raymond yang lebih tahu Raymond tadi. Kalau misalnya mamanya Raymond sama Raymond kerja Bohong. sama, Kerja sama bohong. Itu kejadian. Maka kamu kau cerita nih, yang ngeri nih. itu ada lagi. Ada lagi. Makanya ini lagi Nabila nggak sih? sabar. Ini objektifnya apa dulu nih Ustadz? Kalau objektifnya adalah untuk panjang banget nih kayaknya. Ada Ustadz, lagi. itu kalau Kak Raymond kan misalnya tadi mamanya. Nah kalau Nabila, perempuan berarti ayahnya atau tetap mama? Kalau Nabila papanya. Oke. Tapi papanya pasti nanti selain papanya juga ada mamanya juga. Iya. Nih aku cerita ya. Ini ada yang ngeri nih. Karena ini persekongkolan nih.
Hah, ini ngeri-ngeri terus jadi mama gue makin karena gini, takut loh. kan kita udah lewat bahwa pacaran nggak akan works. Makanya kita masuk satu-satu pilihan ada ta'aruf. Cuma ta'aruf yang kayak apa kan gitu kan ya. Cuma aku cerita-cerita aja ekstrimnya supaya Feren suka kan, Feren suka ekstrim nih. Yes. Nih aku cerita Feren. Ada cerita. Ini kisah nyata. Setelah nikah, ini aku nggak terlibat sih dalam ta'arufnya. Setelah nikah, karena aku nggak terlibat kan aku nggak tanggung jawab dong. Tapi dilaporin ke aku juga. Setelah nikah, ceweknya nih nggak disentuh selama 1 tahun. Karena Pertanyaanku sederhana, Ray, menurut lu Ray, kenapa cowok nggak mau nyentuh cewek yang dinikahinya? Alasan apa Ray? Dia guy. Sih, oh iya kayak kemungkinan besar. Kalau aku menurut ada dua kemungkinan. takut banget. Ada 2 kemungkinan. 1 dia berpenyakit, 2 dia berpenyakit. Ngerti nggak? Mohon maaf nih. Itu dengan cara ta'aruf tapi. Itu dengan cara ta'aruf. Wah. Makanya sebenarnya memang kita harus ngelihat, makanya kan pentingnya kata Rasulullah agama, bibit atau orang tuanya, keluarganya. Karena keluarganya bisa jadi bersekongkol nih. Itu gimana cara tahunya Ustaz? Iya, ini gitu Nah, ujung-ujungnya makanya pentingnya kita bukan manusia. Ini sistemnya sudah dikasih tahu sebenarnya. Cuman kita harus akses pada ibunya. Nanti aku cerita lagi yang ngeri juga lagi. Ini ceritanya yang positif menambah masalah kan bos. Gila-gilaan nih gue yang pancing positif nih sekarang. Ini Gue makin takut nikah. enggak gitu. Nanti Aku setelah kesini tuh berharap biar kita takut gitu. Nanti setelah itu aku kasih tau yang bagus-bagus. Ini udah yang serem-serem gitu kan. Ya, oke. lu siapkan. Nah, ketika dia nggak itu, berarti aku bilang ada 2 kemungkinan. 1, cowoknya punya penyakit fisik. Apapun itu, gitu kan ya. Bisa jadi mohon maaf nggak bisa berdiri ataupun apa dan segala macam yang secara fisik Positive tidak thinking memungkinkan. ya Ustaz. Bukan positif thinking sih. Kan bukan enggak. Bagus, kita sekarang bersekongkol. Kenapa aku yang jadi tersudut di sini? Oke. Yang kedua, secara mental dia blocking. Oke. Oke. Bisa jadi. Oke, itu 2 kemungkinan ya. Nah, ini kasus pertama. Kasus